Selama ini kalian ditipu oleh autornya Kingdom of Ruin. Bagi yang ngikuti animenya, mungkin kalian nggak sadar atau mungkin ada yang sadar juga kalau sebenarnya kalian telah ditipu sama autornya. Apa yang terjadi dalam ceritanya mungkin bisa berbeda dengan apa yang selalu dinarasikan oleh animenya. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Yang mau kita bahas sekarang adalah bagaimana narasi bisa merubah kejadian yang sebenarnya. Dalam anime Hametsu no Oukoku atau Kingdom of Ruin, penonton selalu diberi narasi kalau pada awalnya manusia dan penyihir itu hidup dengan damai. Dewa memberi perintah kepada mereka untuk saling membantu. Tapi manusia mengkhianati penyihir dan membantai mereka di seluruh negeri, membuat faksi manusia menjadi faksi yang jahat, sementara faksi penyihir adalah faksi baik yang ditindas. Tapi di sepanjang animenya terdapat beberapa petunjuk kalau mungkin faksi penyihir nggak sebaik yang dinarasikan. Apalagi mungkin terdapat justifikasi terhadap kejahatan yang faksi manusia lakukan. Mungkin ada masa lalu mengerikan yang terjadi antara dua faksi ini. Sebuah ketimpangan sosial yang membuat manusia memberontak dan memburu para penyihir. In kecil ini bisa kita lihat waktu flashbacknya Chloe, di mana Adonis berdialog kalau ras penyihir adalah ras bangsawan atau ras yang mulia, menandakan kalau ada strata sosial antara penyihir dan manusia, menjunjung ras penyihir sebagai ras yang lebih tinggi daripada manusia, dan itu pasti menyinggung soal diskriminasi atau bahkan sampai perbudakan. Hal ini juga didukung dengan bagaimana Ophelia bersikap. Dia benar-benar punya pandangan rasis terhadap manusia. Ophelia punya pandangan kalau penyihirlah yang pantas memimpin manusia. Pernyataan ini punya pandangan baik dan buruk. Pandangan baiknya adalah penyihir hadir untuk membantu dan hidup berdampingan dengan manusia. Tapi pandangan buruknya, penyihir hadir sebagai ras yang menguasai manusia. Dan dengan sikap yang dimiliki Ophelia, sepertinya pandangan buruk adalah penafsiran yang paling tepat. Rencana yang dia punya juga menambah impresi rasis kepada ras penyihir. Rencana untuk menculik dan memperbudak manusia agar mereka bisa bertarung untuk penyihir. Sebuah tindakan yang awalnya dianggap sebagai rencana putus asa. Tapi kalau ditambah dengan hint yang ada, maka mungkin bisa disimpulkan kalau ras penyihir memang seperti itu dari dulu, melakukan diskriminasi dan perbudakan kepada manusia. Meskipun di beberapa kesempatan juga kita diperlihatkan dengan kehidupan yang harmonis antara manusia dan penyihir, menandakan kalau nggak semua tempat terjangkau pengaruh dua faksi ini, menimbulkan masyarakat yang harmonis tanpa campur tangan ideologi ekstrim penyihir dan manusia. Kita hanya bisa berharap ceritanya bisa mereveal konflik lebih luas lagi, memberi pilihan ke penonton kalau nggak ada yang baik dan buruk di antara kedua faksi ini. Sebuah masalah sosial rumit yang menarik untuk disaksikan. Gak hanya pembantaian sana-sini dan masalah dangkal tentang seorang penyihir yang terjebak time loop untuk menghidupkan kekasihnya. Karena daripada melihat pertarungan yang gak berujung, lebih menarik jika ceritanya bisa mengulik sebuah masalah yang lebih dalam. Atau jika tidak, menarik juga melihat petualangan menjelajahi peradaban yang sudah ditinggalkan. Sama seperti di episode 9 ini yang menurutku paling menarik daripada episode-episode sebelumnya. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.